Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya perkenalkan, nama saya Muhammad Kimana dengan NIM 2101 2141140 Saya merupakan anggota kelompok dari kelompok 2 yang membahas penerapan value engineering dengan studi kasus dari Robert Street Improvement. Di sini terdapat outline yang mana ada pendahuluan yang membahas latar belakang proyek, tujuan, dan kendala dari proyek. Yang kedua itu ada analisis proyek. Analisis proyek itu terdiri dari model biaya, atribut kinerja, matriks atribut kinerja, analisis fungsional, diagram phase, spekulasi, evaluasi, dan rekomendasi. Pendahuluan, laporan value engineering merangkum seluruh kegiatan studi yang dilakukan oleh Departemen Transportasi Minnesota atau yang biasa singkat MNDOT. Subjek value engineering yaitu Robert Street Improvement. Studi dilakukan saat proyek sudah mencapai 60% dari desain. Ruang lingkup studi yaitu untuk memverifikasi atau meningkatkan konsep yang diusulkan oleh proyek. Latar belakang dikerjakan proyek yaitu Robert Street merupakan jalan utama arteri minor utara ke selatan dengan panjang 2,3 mil yang melewati jantung distrik bisnis komersial di West St. Paul. Batas proyek di bagian selatan itu ada Mandota Road. Bagian utara itu ada Annapolis Street. Konfigurasi jalan Mandota Road sampai Butler Avenue yaitu 5 lajur tidak terbagi dan tanpa tempat parkir. Untuk jalan Butler Avenue sampai Annapolis Street itu 3 lajur tidak terbagi dengan tempat parkir. Di sepanjang koridor di 2/3 arah selatan banyak jalan masuk dari 2 sisi jalan dan jarak antar masuk hanya 50 kaki sehingga tingkat kecelakaan di atas rata-rata. Dapat dilihat potongan melintang dari Robert Street Improvement tersebut. Tujuan proyek, merekonstruksi jalan sehingga dapat meningkatkan keselamatan mobilisasi serta menyediakan akomodasi untuk memenuhi standar American with Disabilities Act atau yang singkat ADA. Tujuan proyek adanya yaitu 1. Infrastruktur, keamanan, estetika, dan transit. Untuk rencana proyek, bagi infrastruktur, yaitu pengupasan atau pelapisan ulang permukaan perkerasan aspal. Yang kedua, mengganti trotoar beton yang rusak. Yang ketiga, mengganti saluran pembuangan air hujan. Yang keempat, peningkatan saluran pembuangan sanitasi dan saluran air utama. Untuk keamanan, yang itu pertama, penambahan median yang ditinggikan di sepanjang jalur putar tengah. Yang kedua, menyediakan kapasitas tambahan di setiap arah bagian utara Robert Street. Yang ketiga, peningkatan persimpangan atau pelebaran radius, peningkatan sinyal lalu lintas, penambahan jalur putar khusus. Bagi estetika, yang pertama itu mengganti lampu penerang jalan dengan yang lebih efisien dan estetik. Menambahkan elemen hijau di sepanjang Robert Street, menggunakan pohon-pohon dan elemen lanskap pada koridor. Rencana proyek pada transit itu memastikan desain dapat mengakomodasi rencana pembangunan jalur mobil dan bus yang akan dibangun pada sisi luar jalur perjalanan. Kendala yang terdapat dari proyek Robert Street tersebut. Yang pertama itu rumija selebar 80 kaki. Yang kedua, proyek harus diselesaikan pada April 2014. Yang ketiga, mempertahankan 2 lajur satu arah di Robert Street saat masa konstruksi dan alternatif untuk jalan lainnya. Yang keempat, selama masa konstruksi harus mempertahankan akses untuk bisnis dan akses putar balik untuk bisnis. Yang kelima, mempertahankan jalan bypass untuk putar balik dan akses putar balik bus. Yang keenam, mempertahankan jalur pejalan kaki. Untuk analisis proyek, yaitu pertama model biaya atau cost model. Yang kedua, atribut kinerja atau performance attributes. Yang ketiga, matriks atribut kerja atau performance attribute matrix. Yang keempat, analisis fungsional atau functional analysis. Yang kelima, diagram phase. 6, spekulasi. 7, evaluasi. 8, rekomendasi. Untuk model biaya disusun untuk mengidentifikasi elemen konstruksi utama dan persen dari total biaya proyek untuk item biaya yang signifikan. Seperti contoh pada gambar di bawah ini, bahwa rekonstruksi jalan raya dan lanskap jalan raya, termasuk penerangan mencakup lebih dari 50% proyek. Dapat dilihat dari diagram di samping. Atribut kinerja. Atribut kinerja adalah bagian yang sangat krusial dari sebuah proses value engineering. Performa dari tiap proyek harus ditinjau dan disetujui oleh tim
proyek, value engineering team, dan stakeholders di setiap awal proyek. Atribut-atribut tersebut merepresentasikan tiap aspek dari ruang lingkup proyek dan penjadwalan yang memiliki nilai potensial. Value engineering team bersama dengan tim proyek mengidentifikasi dan meninjau atribut performa dari sebuah proyek, lalu meninjau konsep dasar yang berkaitan dengan atribut-atribut ini. Atribut kinerja yang sudah ditinjau digunakan untuk identifikasi, evaluasi, dan ide dokumen serta rekomendasi sebuah proyek. Dapat dilihat di samping ini tabel atribut kinerja. Maintenance operation yaitu penilaian operasi lalu lintas dan tingkat keamanan dengan batasan proyek. Local operation yaitu penilaian operasi lalu lintas dan tingkat keamanan dari infrastruktur jalan lokal. Maintainability penilaian pemeliharaan jangka panjang dari fasilitas transportasi. Construction impact yaitu penilaian dari dampak sementara ketika konstruksi pada publik, lingkungan, dan masyarakat. Environmental impacts penilaian dari dampak lingkungan secara permanen pada publik, lingkungan, dan masyarakat. Project schedule yaitu penilaian proyek dari waktu yang diukur terhadap waktu studi value engineering sampai selesai konstruksi. Kemudian matriks atribut kinerja, yang mana digunakan untuk menentukan kepentingan relatif dari kinerja atribut individu proyek dengan mengevaluasi kepentingan relatif dari kinerja atribut individu yang digunakan untuk mengevaluasi ide-ide kreatif. Atribut akan dibandingkan secara berpasangan. Atribut dimasukkan ke dalam matriks untuk setiap pasangannya, lalu didiskusikan. Setelah itu, dihitung setelah menormalkan skor dengan menambahkan 1 poin ke setiap atribut, dan persentase kemudian dihitung dan bila dijumlahkan hasilnya menjadi 100%. Analisis fungsional, tahap ini dibuat berdasarkan elemen dari cost model, dengan biaya yang ditampilkan adalah biaya asli dari perkiraan. Lalu elemen proyek menjadi fungsi dinyatakan dengan pernyataan kata kerja, kata benda, untuk mengurangi kebutuhan proyek ke tingkat mendasar. Fungsi utama dari analisis fungsional yaitu, yang pertama, mengurangi konflik, mengurangi tabrakan, mengurangi citra koridor, mengurangi kemacetan, meningkatkan mobilitas, mengurangi biaya pemeliharaan, dan meningkatkan vitalitas ekonomi. Diagram FAST, the Functional Analysis System Technique. Menyusun fungsi-fungsi dalam urutan yang logis, di mana apabila dibaca dari kiri ke kanan, maka fungsinya menjawab pertanyaan bagaimana. Dan jika diagram dibaca dari kanan ke kiri, maka fungsinya menjawab pertanyaan mengapa. Dapat dilihat, ada 2 diagram. Yang pertama itu tahap konstruksi diagram phase, yang kedua gambar diagram phase. Diagram phase untuk proyek ini menunjukkan peningkatan operasi arus utama dan peningkatan operasi lokal sebagai fungsi dasar proyek ini. Fungsi utama yang kedua yaitu termasuk menjaga lalu lintas dan relokasi utilitas. Hal ini memberikan tim value engineering pemahaman tentang alasan desain proyek dan apa saja yang perlu dipertimbangkan, fungsi yang dapat menawarkan peluang terbaik untuk peningkatan biaya atau kinerja. Berikutnya itu ada tahapan spekulasi. Selama fase spekulasi atau kreatif dari rencana pekerjaan value engineering, tim value engineering melakukan brainstorming ide-ide tentang bagaimana caranya melakukan perbaikan fungsi. Ide-ide ini didasarkan pada informasi yang tersedia yang diberikan kepada mereka di waktu penelitian. Dengan mempertimbangkan kendala dan keputusan pengendalian yang ada diberikan kepada mereka. Ide-ide yang tercantum di bawah ini sesuai dengan masing-masing fungsi yang sedang dipertimbangkan. Yang pertama, fungsi menjaga lalu lintas melalui koridor. Yang kedua, fungsi menjaga lalu lintas ke tempat usaha. Yang ketiga, fungsi relokasi utilitas. Yang keempat, fungsi meningkatkan kemampuan konstruksi. Spekulasi yang pertama itu fungsi menjaga lalu lintas melalui koridor. Yang pertama itu satu jalur setiap arah tanpa bypass dan tidak boleh berbelok ke kiri. Yang kedua, pemindahan lalu lintas ke tengah dan membuat garis luarnya terlebih dahulu. Yang ketiga, penutupan penuh satu bagian saja. Yang keempat, penutupan penuh pada seluruh bagian. Yang kelima, pindahkan lalu lintas 2 jalur setiap arah keluar dan bangun median jalan terlebih dahulu. Yang keenam, pindahkan lalu lintas ke tengah 2 lajur tiap arah dan bangun semua utilitas dan trotoar terlebih dahulu. Yang ketujuh, hilangkan penghalang sementara dan kurangi kecepatan konstruksi hingga 25 mil per hour. Yang ke-8, tandai rute bypass hanya sekali. Yang ke-9, izinkan penawaran A plus B untuk mempersingkat durasi proyek. Yang ke-10, izinkan kontraktor untuk memodifikasi kontrol lalu lintas. Yang ke-11, tinjauan konstruktabilitas menggunakan kontraktor secepatnya. 12, kurangi detail usulan tahapan dan biarkan kontraktor menentukan berdasarkan pengendalian lalu lintas berdasarkan batasan spesifikasi kinerja. 13,
Gunakan ATC untuk pekerjaan pengaturan lalu lintas dan berikan rencana pementasan kepada kontraktor sebelum melakukan penawaran. 14. Gunakan proses penawaran nilai terbaik. Yang 15. Memanfaatkan tiang sinyal yang ada untuk sinyal sementara semaksimal mungkin. Yang 16. Gunakan bundaran sementara dan bukan sinyal sementara. 17. Membangun trotoar untuk menggunakan di satu sisi jalan. Yang berikutnya itu spekulasi, fungsi menjaga lalu lintas ke tempat usaha. Yang pertama, pertahankan dua lajur dalam satu arah tanpa belok kiri dan berikan garis depan yang berlawanan dengan arah bisnis untuk memberikan akses. Yang kedua, hubungi individu penyandang disabilitas untuk mengidentifikasi kebutuhan mereka. Yang ketiga, minta kontraktor mengadakan pertemuan pada Senin pagi dengan perusahaan. Selanjutnya itu ada spekulasi bagi fungsi relokasi utilitas. Yang pertama, hilangkan pekerjaan utilitas bawah tanah sebagai bagian dari proyek. Yang kedua, pekerjaan utama air dimulai lebih awal sebelum kontrak dibuat. Yang ketiga, gunakan parit utilitas bersama untuk utilitas kering di bawah trotoar. Yang keempat, pekerjaan utilitas selesai pada tahun 2014 sebelum pekerjaan jalan dimulai. Selanjutnya itu spekulasi pada fungsi meningkatkan kemampuan konstruksi. Pertama, perluas jalur kanan hingga 100 kaki. Yang kedua, gunakan penutupan jalan penuh. Yang ketiga, penutupan jalan samping selama konstruksi. Yang keempat, gunakan kontrak terpisah untuk merelokasi utilitas. Yang kelima, mempersingkat proses persetujuan untuk memulai konstruksi lebih awal pada tahun 2014. Yang keenam, menyediakan area untuk kontraktor. Yang ketujuh, izinkan reklaim untuk material kelas 5 atau material lainnya, seperti spray atau pinjaman. Yang ke-8, melakukan pertemuan pra-penawaran untuk mendiskusikan proyek dengan perencana. Dari spekulasi yang ada, dilakukan evaluasi. Evaluasi tersebut dengan mempertimbangkan berbagai kendala dan beberapa faktor dalam pengambilan keputusan, serta mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan. Setiap ide yang dilakukan pada spekulasi, kemudian dievaluasi dengan cermat. Tim value engineering juga memberi peringkat pada keseluruhan ide, 0 hingga 5. Yang pertama, ide berperingkat tinggi dengan nilai 4 atau lebih tinggi, yang akan dikembangkan lebih lanjut. Yang kedua, ada ide yang dianggap setara dengan baseline atau dinilai 3, didokumentasikan sebagai pertimbangan desain. Dan yang berperingkat rendah, 2 atau lebih rendah, dikesampingkan. Namun tim harus memberikan deskripsi singkat dan pembenaran pada peringkat rendah. Hasil evaluasi yang pertama itu fungsi menjaga lalu lintas melalui koridor. Dapat dilihat di samping, serta penilaiannya dari 17 ide yang dihimpun oleh tim value engineering, dapat dilihat bahwa terdapat 7 ide yang mendapatkan nilai kurang dari 3, yang mana akan dicabut dari pertimbangan lebih lanjut. Yang kedua, terdapat 5 ide yang mendapatkan nilai 3 atau setara dengan baseline, yang mana akan diteruskan sebagai perkembangan desain. Yang ketiga, terdapat 4 ide yang memiliki nilai lebih 3, yang mana akan diajukan sebagai rekomendasi. Dan terdapat 1 ide yang tetap akan dijalankan sesuai dengan rencana awal. Selanjutnya itu ada fungsi menjalankan fungsi menjaga lalu lintas ke bisnis. Dapat dilihat dari penilaian dari 3 ide yang dihimpun oleh tim value engineering, dapat dilihat bahwa terdapat 1 ide yang mendapatkan nilai kurang dari 3, yang mana akan dicabut dari pertimbangan lebih lanjut. Yang kedua, terdapat 1 ide yang memiliki nilai lebih dari 3, yang mana akan diajukan sebagai rekomendasi. Yang ketiga, terdapat 1 ide yang tetap akan dijalankan sesuai rencana. Hasil evaluasi terhadap fungsi relokasi utilitas dari 4 ide yang dihimpun oleh tim value engineering, dapat dilihat bahwa terdapat 1 ide yang mendapatkan nilai kurang dari 3, yang mana akan dicabut dari pertimbangan yang lebih lanjut. Yang kedua, terdapat 1 ide yang mendapatkan nilai 3, yang mana akan diteruskan sebagai rekomendasi. Yang ketiga, terdapat 2 ide yang memiliki nilai lebih dari 3, yang mana akan diajukan sebagai rekomendasi. Tentunya ada fungsi meningkatkan konstruksivitas. Dari 8 ide yang dihimpun oleh tim value engineering, dapat dilihat bahwa terdapat 3 ide yang mendapatkan nilai kurang dari 3, yang mana akan disebut dari pertimbangan lebih lanjut. Yang kedua, terdapat 3 ide yang mendapatkan nilai dari 3 atau setara dengan baseline, yang mana akan diteruskan sebagai perkembangan desain. Yang ketiga, terdapat 2 ide yang memiliki nilai lebih dari 3, yang mana akan diajukan sebagai rekomendasi. Setelah hasil evaluasi yang dilakukan oleh tim value engineering mendapatkan penilaian tersebut, lalu tim value engineering melakukan rekomendasi terdapat segala evaluasi yang mendapatkan lebih dari nilai 3. Rekomendasi VA dibuat selama tim melakukan studi value engineering. Setiap rekomendasi terdiri dari ringkasan baseline, deskripsi rekomendasi, daftar kelebihan dan kekurangannya,
serta narasi singkat yang mencakup justifikasi, sketsa, foto asumsi, dan perhitungan, jika memungkinkan yang dikembangkan oleh tim value engineering. Ukuran kinerja tersebut dihitung berdasarkan peringkat pada skala 1 sampai 10. Keseluruhan proyek terhadap masing-masing kriteria tertimbang untuk sampai pada skor total, yaitu peringkat kali bobot. Dan untuk semua kriteria ditambahkan bersama-sama. Perbedaan antara rekomendasi dan baseline dinyatakan sebagai persentase. Terdapat ringkasan rekomendasi. Hasil rekomendasi yang utama itu penggunaan barang lalu lintas, yang mana mengganti penghalang beton sementara dengan barang lalu lintas untuk memisahkan lalu lintas dari zona kerja dan untuk menggambarkan akses bisnis. Rekomendasi ini mengurangi dampak konstruksi serta dapat diterima dan dapat dengan mudah diimplementasikan dalam rencana desain. Hal ini juga dapat melakukan penghematan biaya sebesar $0,2 juta dari rencana awal. Yang berikutnya, rapat kontraktor atau pemilik bisnis. Kontraktor akan menunjuk seseorang yang kemungkinan besar mandor atau pengawas untuk mengadakan pertemuan mingguan secara rutin dengan owner agar jelas mengenai apa saja yang dikerjakan dan sesuai progres. Rekomendasi ini dapat diterima dan akan menjadi bagian dari persyaratan atau spesifikasi proyek. Selanjutnya itu ada relokasi utilitas terlebih dahulu, mengembangkan urutan perintah kerja atau urutan pertama dari ketentuan kontrak kerja yang membutuhkan pekerja untuk menyelesaikan instalasi air pekerjaan utama bersama dengan pipa saluran pembuangan sanitasi yang diusulkan dan penggantian lubang got sebelum memulai pekerjaan dalam bagian Robert Street. Rekomendasi ini dapat mengurangi dampak konstruksi dan akan mengurangi durasi kontrak secara keseluruhan. Yang ketiga itu mitigasi risiko kontrak utilitas terpisah. Jika diakuisisi daerah milik jalan Rekave tertunda, maka iklankan dan biarkan proyek konstruksi terpisah secara khusus untuk memasangkan saluran air utama yang terkait dengan proyek perbaikan Robert Street. Proyek ini adalah strategi respon terhadap risiko bahwa daerah milik jalan tidak akan diakuisisi oleh proyek hingga bulan April 2014 dan bahwa proyek akan ditunda sampai sertifikasi daerah milik jalan disetujui oleh FHWA. Rekomendasi ini meringankan dampak konstruksi dan meringankan risiko proyek yang teridentifikasi. Contohnya itu ada kontrak inovatif. Kota akan setuju untuk mengeksplorasi metode penawaran alternatif. Itu penawaran A plus B, konsep teknik alternatif, insentif, atau disentif. Mereka akan mencari arahan Mendot pada panduan tentang item ini dan untuk bahasa kontrak standar yang harus dimasukkan ke dalam dokumen penawaran untuk metode kontrak yang dipilih. Kota menyarankan agar pertemuan dijadwalkan dengan Mendot Construction Service untuk lebih mengeksplorasi manfaat dari penerapan opsi penawaran alternatif. Untuk menerima nilai terbaik untuk proyek, gabungkan metode kontrak inovatif dalam desain bid build pengiriman proyek untuk mengurangi durasi keseluruhan proyek. Rekomendasi ini secara mengurangi dampak konstruksi serta mengurangi durasi proyek secara keseluruhan. Sekian presentasi saya terhadap Robert Street Improvement. Jika ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.